Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Flani Latrilumi dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari dosen pengampu mata kuliah parasitologi Ibu Rafika SSI MKes. Adapun topik yang akan dibahas yaitu pertama, Fasciola hepatica, kedua, Fasciolopsis buski, yang ketiga Paragonimus westermani, yang keempat Schistosoma japonicum, kelima Schistosoma mansoni, keenam Schistosoma hematobium. Adapun topik yang akan dibahas yaitu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinik, dan diagnosis. Topik yang pertama ada Trematoda. Kelas Trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digeena yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing Trematoda, antara lain ada kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica, penyakit fascioliasis, hospes definitif ada manusia, sapi, dan kambing. Perantara yang pertama ada keong atau siput, air tawar dari genus Limnea. Yang kedua ada tumbuhan air. Cara infeksi, makanan tanaman air mengandung metaserkaria. Selanjutnya, morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa dengan ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalikon, sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Selanjutnya ada sucker. Terdapat dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Yang selanjutnya ada usus. Vitellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Selanjutnya ada morfologi telur. Telur bentuknya ovoid, bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infeksi. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Alat reproduksi, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Siklus hidup. Telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air dalam waktu 9 sampai 15 hari. Terjadi pertumbuhan Miracidium. Setelah menetas, Miracidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, Miracidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria dan yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum metaserkaria, akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Selanjutnya, aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan
migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis pasti terjadi infeksi Fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Selanjutnya, Fasciola busci, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau Giant intestinal fluke. Penyakit fasciolopsiasis, hospes definitif manusia, anjing, dan babi. Perantara, keong air, segmentina atau Giraulus atau Hipeutis, dan tumbuhan air atau water chestnut atau water lily, dan lain-lain. Cara infeksi: makan tumbuhan air mengandung metacararia. Morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulum, ukuran organ lebih besar daripada ukuran oral sukar. Kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium tidak bercabang terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi vertal sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Selanjutnya, morfologi telur. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis, tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Selanjutnya, siklus hidup. Telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium: sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam zoodenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Selanjutnya, aspek klinis. Gejala klinis fasciolopsiasis busci terjadi karena cacing yang melekat diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri,
epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anarkarsa. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofili sampai 35%. Selanjutnya, diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis, pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Selanjutnya, Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung flu, penyakit fasciolospiasis definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantara keong air tawar, tiara, atau Semisulcospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara infeksi: makan ketam atau udang mengandung Metacerraria dimasak kurang matang. Selanjutnya, morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal, berwarna coklat kemerahan, dengan panjang badan sekitar 16 mm x 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati, bentuknya menjadi bulat, lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sucker. Cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Kemudian alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Selanjutnya, morfologi telur. Telur Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi miracidium. Kemudian siklus hidup. Telur yang belum berisi embrio diekresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Miracidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Miracidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi Cercaria yang keluar dari tubuh siput. Cercaria mencari hospes perantara dua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ Cercaria mengalami ensistasi dan menjadi Metacercaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metacercaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru, mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis, sehingga menjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis:
Diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya, Cystoma sp. Cystoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Cystoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Cystoma japonicum, Cystoma mansoni, Cystoma haematobium. Selanjutnya, Cystoma japonicum. Penyebaran di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitif manusia, kucing, dan anjing. Perantara keong oncomelania. Cara infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Selanjutnya, morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api flame sel beserta dengan saluran-salurannya. Cacing jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuk seperti daun terlipat, bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Cacing betina, tubuhnya langsing panjang 1, cm, ovarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Selanjutnya, morfologi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Selanjutnya ada Schistosoma mansoni, biasa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistosomasiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitif manusia dan kera. Perantara keong air tawar, biom Palaria spp. Cara infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Selanjutnya, morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Cacing dewasa, tubuhnya lebar panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Cacing betina, tubuhnya langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam cella atau kanalis ginecoporus. Morfologi telur. Telur berbentuk oval berukuran 114-175 mikrometer kali 45-60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya, Cystoma haematobium, biasa juga disebut vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah, vena di vesicaurinaria, dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit Schistosomasiasis hematobium. Hospes definitif manusia. Cara infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi cacing dewasa. Cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Cacing betina berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior.
dan morfologi telur. Telur berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 40 sampai 70 mikrometer mempunyai spina terminalis. Kemudian sistosoma spesiklus hidup. Telur sistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva mirasidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, mirasidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi serkaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Serkaria melepas bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi sistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik migrasi melalui beberapa jaringan, paru-paru, jantung kiri, hati dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Kemudian aspek klinis. 3 tahapan klinis pada sistosomiasis yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadi cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan perdarahan, pembentukan pseudopses, pseudotubercle dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa asites dan ikterus dan juga terjadi hipertensi portal. Selanjutnya diagnosis. Diagnosis pasti sistosomiasis ditemukan jika ditemukan telur sistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur sistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Perbedaan Schistosoma spp dapat kita lihat pada tabel berikut. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.